Pada tahun 1960-an, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, pernah melakukan sebuah perjalanan bersejarah di tanah Asia Tengah, tepatnya ke Uzbekistan, yang ketika itu masih berada di bawah kekuasaan Uni Soviet. Perjalanan itu bukan sekedar kunjungan diplomatik, melainkan juga perjalanan spiritual yang penuh makna. Soekarno, seorang pemimpin besar yang dikenal dengan semangat nasionalisme dan keteguhannya, ternyata juga memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap Islam. Di tengah kesibukannya sebagai kepala negara, ia menyimpan sebuah kerinduan, berziarah ke makam seorang ulama agung yang namanya masyhur di seluruh dunia, yaitu Imam Bukhari. Imam Bukhari adalah seorang ulama besar kelahiran Bukhara yang menyusun kitab Sahih Al-Bukhari, salah satu kitab hadis paling otentik dan paling dihormati dalam sejarah Islam. Kitab ini dijadikan rujukan utama dalam memahami sabda Nabi Muhammad SAW. Maka tak heran jika banyak umat Islam memiliki kecintaan besar kepada beliau, termasuk Presiden Soekarno. Namun pada masa itu, makam Imam Bukhari bukanlah tempat yang mudah dikunjungi. Uni Soviet terkenal sangat ketat terhadap aktivitas keagamaan. Makam itu sengaja ditutup rapat dari publik, bahkan masyarakat muslim setempat pun sulit menjangkaunya. Letaknya tersembunyi, jauh di sebuah desa kecil di Samarkand, dan dijaga ketat agar tidak menjadi pusat ziarah umat Islam. Dalam kunjungan resmi ke Uni Soviet, Soekarno dengan berani mengutarakan keinginannya kepada Nikita Khrushchev, pemimpin Uni Soviet kala itu. Ia berkata bahwa dirinya ingin berziarah ke makam Imam Bukhari. Permintaan ini sempat membuat pejabat Soviet terkejut, sebab bagi mereka, mengizinkan seorang kepala negara asing berziarah ke makam seorang ulama bisa dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensi agama di wilayah yang mereka kuasai. Namun Soekarno bukanlah pemimpin biasa. Dengan wibawa, kecerdikan diplomasi, dan karisma yang kuat, ia berhasil meyakinkan pihak Soviet. Akhirnya, demi menghormati Soekarno, makam Imam Bukhari dibuka untuk pertama kalinya setelah sekian lama ditutup. Jalan menuju makam itu diperbaiki, area sekitarnya dibersihkan, dan Soekarno pun diberi kesempatan untuk berziarah. Ketika sampai di sana, Soekarno merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia berdiri di hadapan makam seorang ulama yang jasanya begitu besar bagi Islam. Dalam suasana hening, Soekarno mendoakan Imam Bukhari dengan penuh hikmat. Kunjungan ini menjadi sangat bersejarah, karena sejak saat itulah perhatian dunia kembali tertuju pada makam Imam Bukhari. Setelah bertahun-tahun disembunyikan, makam itu akhirnya kembali dikenal, dan kemudian hari dibuka secara luas untuk umat Islam. Peran Soekarno sangat besar dalam membuka jalan tersebut. Inilah bukti bahwa Soekarno bukan hanya seorang pejuang kemerdekaan dan bapak bangsa, tetapi juga seorang muslim yang memiliki kecintaan mendalam kepada ulama dan sejarah Islam. Perjalanannya mencari makam Imam Bukhari adalah kisah yang menunjukkan sisi spiritual dari seorang pemimpin besar dunia. Hingga kini, makam Imam Bukhari disamarkan menjadi salah satu destinasi ziarah penting bagi umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Dan di balik kemudahan itu, ada jejak langkah putra bangsa Indonesia, Presiden Soekarno, yang berani memperjuangkannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.